Bang Rocky ada tanggapan? Ada. Ya, silahkan. Agak serius saya terangkan ya. Istilah apa namanya, person in law itu. Pada korporasi, apalagi pada jabatan-jabatan publik, di dalamnya tidak ada unsur perasaan. Itu soalnya tuh. Walaupun dia dimanusiakan, tetapi dia seperti dirobotkan. Robot nggak punya perasaan. Jadi nggak mungkin robot tersinggung. Dan aktivitas birokrasi kita sekarang robotics tuh. Kebijakan dibuat berdasarkan e-katalog. Nggak ada unsur manusia di situ tuh. Kalau saya berhadapan dengan kasir sebuah bank misalnya, saya lihat dia cantik, maka saya kasih dia tips itu. Saya punya emosi, walaupun saya tahu dia hanyalah peralatan dari bank itu. Tetapi sekarang Anda bisa transaksi online tanpa bertemu dengan si kasir kan. Atau kalau Anda perempuan, Anda mungkin tertarik dengan kasir yang laki-laki itu. Jadi istilah-istilah ini harus kita batalkan. Memang istilah human dignity itu hanya ada pada manusia, tidak pada jabatan. Yang kita sebut sebagai ketersinggungan itu kalau dignitas dia, martabatnya disinggung. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris disebut satu paket human dignity. Nggak ada robot dignity, nggak ada function dignity, nggak ada presiden dignity, hanya human dignity, dia manusia ansih. Itu poin dasarnya tuh. Jadi kita mesti pelihara itu sebagai keadaan yang membuat kita makin lama makin pintar untuk membedakan mana sebetulnya persona dan mana yang dipersonakan demi kepentingan pembuktian. Cuman itu dasarnya kan. Itu saya kira tambahannya tuh. Tapi satu yang terakhir saya tambahkan, saya tidak menyebutkan sekedar bajingan tolol, itu dipenggal. Saya bilang kalau dia bajingan pinter, kalau if and only if dia adalah bajingan pinter, dia akan datangi pendemo seperti dia janjikan dulu. Dia akan datangi omnibus law, buruh di situ. Tapi dia nggak datangi buruh. Kan pada waktu itu Pak Jokowi tidak mendatangi pendemo, dia pergi dengan artis-artis naik apa namanya, kereta yang baru diresmikan itu kan. Jadi saya bilang dia bukan bajingan yang pinter, tapi dia bajingan yang tolol. Jadi kausalitasnya ada di situ. Saya tidak katakan dia bajingan tolol karena dia tidak berani menghadapi demonstran seperti yang dia janjikan, maka dia pengecut. Saya sebut bahkan dia pengecut kan. Oke, baik. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan kepada Bung Rocky. Terkait seberapa jauh batasan privacy dalam sosial media, melihat kasus ini dianggap membuat kegaduhan. Lalu apa yang disebut sebagai kegaduhan yang sebenarnya, Bung Rocky? Hanya pada lembaga survei, biasanya lembaga survei yang... Ya, 5 menit, Bung. Ya, karena itu kita sebut sosial media, di dalamnya in persona ada, tetapi emosi terbawa kan. Itu gua gampar lu gitu. Saya tulis begitu, gua gampar lu di Twitter. Padahal saya lagi ngakak-ngakak. Bajingan lu, ngehek lu, itu bukan makian. Bagi anak Jakarta itu biasa aja sebagai keakraban. Lu bajingan, bangsat lu, ngehek lu, biasa. Tapi bagi mereka yang datang dari kultur feodal, begitu dia lihat tulisan saya misalnya, atau Twitter saya kalau saya punya Twitter, ini kurang ajar nih orang. Dia mesti lihat kondisi psikis dan sosial saya apa. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya sosial media itu menyimpan atau menyembunyikan identitas sosial orang sebetulnya, itu dasarnya tuh. Sehingga orang saling menduga tuh. Nah karena itu dibuka perdebatan diskusi semacam ini nih. Pak Prianto mungkin baru tahu sekarang bahwa saya menyebut Jokowi itu bajingan pinter bila dia datang menghadapi demonstrannya seperti yang dia janjikan. Karena dia gak datang maka berlakulah prinsip sebaliknya, berarti dia bajingan tapi tolol. Oke, masih ada 4 menit Bang Rocky. Oke, boleh Bang Prianto ada tanggapan? Iya. Waktunya 5 menit. Bagi saya membenarkan dalam perspektif Bung Rocky Gerung ya, itu dalam melihat selaku sebagai akademisi. Tapi saya kan praktisi gitu, melihatnya lebih konkret tentu ya. Memang pada saat saya berdebat dengan Yoyo misalkan dengan Budi, saya katakan bajingan tolol nggak ada masalah. Tapi pada saat itu dibawa ke ranah umum, publik, di situ ada deliknya. Hukumnya seperti itu gitu.
Di situ norma-norma mulai mengatur. Ya, di situ ada disebut deplatforming, penghapusan apa namanya, akun media sosial karena melanggar hukum. Ya kan seperti itu. Jadi tetap kalau ditanya batasan-batasan seperti apa, ya batasannya norma. Gitu. Kalau dalam perdata bukan hanya norma hukum, norma kepatutan. Jadi saya dalam konteks berpikir Bung Rocky itu setuju dalam konteks berpikir untuk person. Tapi saya tidak setuju dalam konteks berpikir itu di ranah umum. Karena itu mau tidak mau berimbas kepada masyarakat. Mau itu menimbulkan kegaduhan. Itulah syarat perubahan hukum, ada kegaduhan itu. Ya bagaimana supaya tidak ada kegaduhan? Ya sudah saatnya lah kita mengkritisi pemerintah, tapi lihat rambu-rambunya. Demikian saya, makasih. Baik, masih ada waktu 2 menit. Cukup. Saya pakai 2 menit Silahkan. itu ya. Ya. Oke, saya berjanji sekarang, sebelum saya berpikir, kasih saya siapa yang mesti saya tanyakan. Pikiran saya bisa dipengerti apa enggak? Kan itu soalnya kan, Anda harus hati-hati itu. Rejim hati-hati itu yang enggak ada tuh. Saya mau kritik Pak Jokowi, saya mau telepon siapa nih? Ahli bahasa, ahli forensik, ahli psikologi. Kan itu soalnya kan. Jadi Anda kontrol diri Anda, jelas saya kontrol diri saya sendiri. Karena itu saya memilih untuk mengucapkan istilah bajingan tolol. Itu bagi saya pilihan yang paling rasional tuh. Dan saya nggak mau ditegur orang lain. Karena kebebasan saya untuk memilih. Lain kalau anda mau katakan bahwa Anda lain kali hati-hati ya. Oke, Anda cegah saya untuk berpikir maksimal jadinya kan. Rocky Gerung Anda harus netral. Oke, bagaimana cara netral? Jangan berpihak. Oke, saya tidak berpihak. Netral nggak saya? Tidak, karena Anda suruh saya tidak berpihak. Itu pikirannya. Jadi kalau saya bilang saya berpihak, saya tidak netral. Padahal saya putuskan itu dalam kenetralan saya. Dia bilang supaya netral, jangan berpihak pada Prabowo, jangan berpihak pada Ganjar, jangan berpihak pada Anies. Saya iyain dia. Menurut Anda, saya netral apa tidak? Tidak netral, karena saya diperintah oleh si tolol. Oke, dari Bang Prianto ada tanggapan? Cukup. Saya mengundang kawan-kawan audiens juga untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Apakah ada? Ya, untuk 2 orang penanggap. Ya, boleh silahkan. Ya, itu dulu. Boleh? Ya, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Bogor. Pertanyaan saya hari ini berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum. Terkait pada hari ini yaitu debat publik perbuatan melawan hukum. Hukum itu tersendiri arti dari kebebasan berpendapat menurut Presiden terdapat dan juga jangan melupakan sopan dan santun itu tersendiri. Namun hingga saat ini kebebasan berpendapat seringkali dibenturkan dengan hoax dan juga ujaran kebencian serta norma-norma yang ada. Serta penegak hukum menjadi alat terkait hal itu. Pertanyaan saya, sebebas apa arti kebebasan berpendapat dalam ruang lingkup demokrasi ini? Dan harusnya seperti apa? Dan bagaimanakah fungsinya untuk kebebasan bertambah dalam dunia demokrasi ini? Terima kasih. Untuk Bang Rocky. Oke, kita tampung dulu ya. Boleh, silahkan selanjutnya. Oh, ya. Siang, saya mau bertanya ke Pak Prianto. Pak, ini kan mengenai perbuatan melawan hukum ya, yang menurut saya ini lebih kepada bagaimana sih rakyat tuh bisa mengkritik pemimpin yang ada di pemerintahan ya. Kalau orang pemerintahan mungkin dengan gampangnya mengkritik seseorang yang di bawahnya, entah itu dari melewati media sosial atau melewati apa, tapi selama ini dan faktanya memang orang biasa itu sangat sulit untuk mengkritik pejabat ya. Bahkan pejabatnya sendiri belum tentu juga mau untuk ditemui seperti itu. Lalu gimana sih sebetulnya cara mengkritik
pemerintah yang benar menurut Bapak Priyanto? Terus apakah juga jika pemerintah itu tidak mau dikritik, lalu bagaimana bisa dia tahu salahnya di mana? Apakah dia akan seperti yang Pak Jokowi dulu awal-awal tuh belusukan gitu ya? Apakah dia akan terus melakukan belusukan? Kan sepertinya juga tidak ada waktu atau tidak sempat ya. Jadi gimana ada kekurangan-kekurangan itu diketahui oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jawaban pertama ya, dari pertanyaan pertama. Oh ya, di sesi selanjutnya Pak ya. Baik, kepada Bang Rocky, dipersilakan 5 menit waktunya. Itu apa tadi? Ya nggak ada. Begitu Anda masuk di dalam sistem demokrasi, saya terangkan tadi, otak Anda akan dikontrol oleh otak orang lain. Kenapa begitu? Karena demokrasi itu adalah pemerintahan otak melalui pemerintahan orang. Jadi selama otak kita masih bisa berhubung, nggak akan ada kejahatan. Kan orang yang gagal memaksimalkan otak, dia akan supply bolong otaknya itu dengan pentungan, dengan hoax, dengan amplop. Kan itu dasarnya kan. Jadi di situ argumentasi dasarnya tuh. Jadi apalagi ya manusia itu demokrasi artinya Anda dan saya setara di dalam argumentasi. Negara cemburu karena dia nggak bisa menangkap orang akhirnya. Kan negara selalu punya intensi untuk mengendalikan. Sementara rakyat dan rakyat tidak punya intensi untuk saling mengendalikan. Mereka mau bercakap-cakap. Itu yang namanya deliberatif demokrasi. Dasarnya di situ tuh. Demokrasi deliberatif artinya kita selesaikan dengan percakapan. Negara intervensi di situ dengan menjadikan Anda dan saya sebagai subjek hukum. Begitu Anda dan saya jadi subjek hukum, Anda dan saya potensi untuk dihukum. Itu dasarnya tuh. Yang diterangkan oleh Giorgio Agamben di dalam Homo Sacer. Jadi sebetulnya kemaksiatan dari hukum itu adalah mengambil alih kebebasan manusia dan dijadikan Anda sebagai subjek hukum tempat hukum dipraktekkan. Itu dasarnya. Tapi saya terangkan itu di dalam level filosofi ya. Jadi ya itu saya cuma mau bawa itu ke dalam pemikiran yang radikal dan bedakan antara kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir dan antara kebebasan berpikir. Dari tadi Anda ngomong-ngomong kebebasan berpikir ya nggak ada batasnya. Anda mau pikirin apapun, toh itu ada di dalam otakmu. Tapi begitu berpendapat, Anda dihalangi oleh pendapat orang lain, maka terjadi debat. Debat itu memungkinkan kita masuk pada dialektika yang lebih dalam tuh. Kalau dia nggak bisa lebih dalam, dia jadi dangkal. Kenapa? Karena dilaporkan. Itu soalnya kan. Jadi gagal debat, maka pakai alat-alat untuk membungkam. Gagal argumen, produksi sentimen. Di situ konyolnya tuh. Oke, dari Bang yang tadi apakah sudah jelas? Oke, sudah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Bang Rocky. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bang Priyanto, dari Mbak. Bang Priyanto silakan, waktunya 5 menit. Ya, terima kasih. Namanya siapa deh? Putri. Ya Putri. Pertanyaannya cukup baik. Jadi memang mungkin mahasiswa bingung juga ya. Kok orang kritik itu tiba-tiba ada proses hukum gitu. Ini sebenarnya bukan itu karena tidak mengerti mengenai norma-norma hukum. Jadi yang ditanya Putri itu batasan kritik. Jadi Putri harus bisa membedakan antara kritik dengan hinaan. Itu paling prinsipnya itu dulu. Kalau kita bisa membedakan dua hal itu, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kritik itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar yang menjamin. Kenapa dijamin kritik itu? Karena merupakan hak asasi manusia. Orang yang mengkritik itu tidak akan dihukum. Orang yang menghina akan dihukum. Kenapa orang yang menghina dihukum? Semua orang punya hak. Equality before the law. Semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Presiden ataupun petugas PPSU sama di mata hukum. Yang jadi masalah, kritik itu akhirnya berubah menjadi fitnah. Saya menyatakan, yo PKI.
Itu sudah kena delik saya, fitnah. Saya harus membuktikan, jadi beban pembuktian pada saya dong, yang menyatakan bahwa itu PKI. Gitu. Itu perbuatan melawan hukum, masuk dalam ranah pidana juga. Jadi di sini harus bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan. Itu yang paling prinsip. Ya selama banyak ini Jokowi walaupun dihina di fitnah, ya fan-fan aja, memang nggak ada laporan sebenarnya. Yang melaporkan yang ribut malah kan di bawahnya itu yang merasa terusik juga gitu. Ya pada saat dikatakan Pinocchio gitu kan, Pinocchio itu simbol orang sering bohong. Setiap melakukan kebohongan hidungnya tambah 5 cm, setiap tambah, itulah Pinocchio. Pada saat kita mengatakan Jokowi itu Pinocchio, Jokowi itu berhak selaku pribadi, bukan selaku presiden, untuk melaporkan orang itu. Dan juga dalam perdata itu masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Jadi kalau Fitri mengatakan kritik ini dibungkam, saya rasa tidak gitu. Jadi yang salah justru suatu proses hukum, karena sudah ada unsur-unsurnya berdasarkan penyidikan, dianggap kriminalisasi. Sehingga dikatakan oleh tadi, masih negara kita adalah negara hukum. Jadi proses hukum terhadap seseorang itu tidak bisa dihentikan oleh lembaga eksekutif. Kita ingat pada saat itu proses hukum terhadap pimpinan KPK itu waktu itu beritanya cukup hangat itu, Bibit Chandra sudah P21 tapi diintervensi oleh SBY karena ini merupakan kriminalisasi. Itu tidak boleh gitu di negara hukum. Saya nggak setuju. Walaupun telah dibentuk tim investigasi, serahkan kepada pengadilan. Pengadilan nanti membebaskan, dikawal oleh masyarakat. Kalau sampai memang itu kriminalisasi, ya tidak dihukum. Saya pun korban kriminalisasi. Saya dilaporkan sama seseorang melakukan penggelapan terhadap barang yang tidak pernah saya lihat. Saya duduk di kursi pesakitan. Saya dihukum 4 bulan penjara. Saya banding. Karena itu tidak benar proses hukum itu. Saya menghargai gitu. Saya menghargai proses hukum itu. Ya, 1 menit lagi Bang ya. 1 menit lagi. Jadi intinya bahwa kepada adik-adik mahasiswa harus bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan dan ujaran kebencian. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang. Apakah dari Mbak secukup? Mengenai lalu bagaimana Pak para pejabat atau pemerintah yang ada di atas itu bisa mengerti apa yang diinginkan rakyat. Mungkin ada beberapa orang yang bisa menyampaikan pendapat karena mungkin famous ya, mungkin seperti Bung Rocky. Lalu kemudian gimana kalau itu saya misalnya punya kritikan kepada bupati atau wali kota. Selama ini misal saya pendam sendiri, mungkin dari 1000 orang yang berani ngomong cuma 1. Yang 999 ngatainnya dalam hati aja. Tuh gimana Pak biar pejabatnya bisa mengerti keluhan rakyat? Jadi supaya pejabatnya mengerti keluhan rakyat itu, Putri kritikannya disalurkan melalui Perkomhan saja. Perkomhan yang memperjuangkan. Begitu ya. Jadi nggak masalah kritikan Putri ya. Perkomhan akan membela jika ada yang mengkritik tapi dikriminalisasi. Seperti itu jawaban saya. Makasih. Oke, betul. Selanjutnya ada 1 slot pertanyaan lagi. Saya. Oke, baik. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Christopher Babis dari Universitas Bung Karno. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Prianto, di negara kita sekarang ini, situasi kita membutuhkan kritik yang keras. Agar pemerintah sadar apa yang mereka buat, itu merupakan tindakan keras juga terhadap masyarakat. Sebagai teguran,
kita tidak bisa pelan-pelan kepada mereka. Untuk beraudiensi dengan mereka pun, mereka ada yang tanggapi, ada yang mengacuhkan. Nah, itu kemudian menjadi dasar bahwa kritik kita untuk pemerintah sekarang itu adalah kritik yang keras. Itu berasal dari masyarakat. Dia menjadi seorang pemimpin, berarti dia siap untuk dikritik karena keputusan-keputusannya. Apakah memberatkan kepada masyarakat atau tidak? Jika kita mengkritik tanpa ada kata-kata yang mengundang perasaan emosi, bagaimana kita menggerakkan massa untuk sadar bahwa memang yang dibuat oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu salah? Contoh, Omnibus Law, itu banyak massa itu melakukan aksi. Tidak ada tanggapan dari pemerintah. Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan suatu gerakan yang lebih radikalkah? Atau bagaimana? Kan begitu. Jadi tanggapan pertanyaan saya itu, kritik, hinaan, ujaran kebencian itu kan agak sedikit mirip. Nah, biasanya kritik-kritik yang terlalu pedas istilahnya, kadang orang jadikan bahan sebagai bahan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Nah, itu bagaimana apa perbedaan atau hal mendasar antara ujaran kebencian, hinaan, dan kritikan keras. Nah, dan kata-kata yang tidak senonoh itu bagaimana penempatannya? Itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk Bang Prianto ya? Oke, silakan Bang Prianto, 5 menit. Ya, terima kasih. Memang di negara demokrasi ini kritik harus berkembang. Makanya itu kehadiran Bang Rocky Gerung juga diperlukan juga sebagai penyeimbang seperti itu. Tetap harus bisa memilah-milah gitu. Kita kritik bebas. Saya lihat itu demo-demo dengan kata-kata yang kasar, dengan segala macam yang masuk dalam ujaran kebencian segala macam. Karena pasal mengenai penghinaan terhadap kepala negara sudah di judicial review oleh MK, sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi sebenarnya sekarang di situasi sekarang ini kritikan itu mendapat tempat gitu, oleh hukum. Memang audiensi ini memang pejabat ya, bukan kita juga mengadakan audiensi juga, itu kan sifatnya personal ya gitu. Yang penting adalah bagaimana kritikan ini bisa didengar oleh penguasa supaya bisa menerima. Karena itu di alam demokrasi suatu perbedaan pendapat, sudut pandang itu hal yang wajar. Karena ada perbedaan itu ada perdebatan. Ada yang setuju dengan Omnibus Law kata seperti ini. Ada melihat posisi dari segi positif Omnibus Law. Ini kalau bicara pasal-pasal ini panjang, ini nggak cukup waktunya. Gitu. Ini supaya umum saja gitu. Jadi memang kita harus mengadakan perlawanan yang keras gitu terhadap siapapun nanti yang berkuasa.
Kritik-kritik ini harus dibangun oleh akal sehat. Kritik-kritik ini harus bisa ada pada tempat yang benar. Sehingga tadi tidak ada persoalan yang disebut dengan kriminalisasi. Intinya harus memahami KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itulah batasan-batasan kritik. Harus memahami Undang-Undang Dasar 45 pasal 28J. Itu batasan kritik gitu. Kalau ditanya batasannya ya seperti itu. Nah, kalau kita tidak setuju dengan itu, demo ke DPR minta itu diamandemen pasal itu. Tapi kan tidak elok juga kalau tidak ada batasan. Orang nanti berbuat semaunya. Tambah apa? Kehidupan demokrasi nanti gak sesuai lagi dengan ideologi kita gitu, Pancasila ini. Ya saya bukan berarti mengagungkan Pancasila juga ya, kita Pancasila ini kan diterima sebagai ideologi bangsa. Ya kita harus menyesuaikan itu gitu. Ya, kita bukan di negara-negara liberal. Jadi tetap harus melihat norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai batasan-batasan kritik. Dan mahasiswa semua diperbolehkan sekuat-kuatnya, selantang-lantangnya untuk menyampaikan kritik. Saya rasa tidak ada orang dihukum karena menjalankan kritik. Saya belum pernah lihat di Indonesia ada yang dihukum karena melakukan kritik. Tidak ada itu. Ada. Oh ada? Banyak. Oh banyak. Karena Ya. itu mahasiswa dikeluarin. Ya itu, dan itulah bentuknya. Jadi kalau itu, mari kita bergabung dengan Perkomhan. Bu Ropi juga nanti sebagai bisa memberikan nasihat-nasihat kepada Perkomhan. Biar kita maju. Kalau ada orang dikritik tapi dikriminalisasi, kami siap untuk membela. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Priyanto. Dari Bung Rocky ada tanggapan? Tarik tadi Putri, dia mengajukan suatu yang eksistensial. Bahwa dia terganggu, kemana perginya tuh. Harusnya ada lembaga resmi itu. Tapi Pak Priyanto bilang datang aja ke Perhokam itu apa. Itu kan juga jawaban yang terlalu nyeleneh itu. Kalau orang Sunda bilang saha sia, lu siapa itu. Itu poinnya itu. Jadi kita mau ada pembenahan di dalam sistem. Bukan karena semacam voluntarisme dari Pak Priyanto. Kita ingin ada sistem di mana semua orang merasa nyaman. Bayangkan misalnya kalau semua orang harus ke Pak Priyanto, berapa banyak orang yang akhirnya merasa oke, ada lembaga yang sebetulnya bukan lembaga yang dijaminkan oleh konstitusi kan. Ini kan aktivitas swasta, aktivitas voluntaris itu. Sama seperti kemana ke LBH atau akhirnya LBH itu kerjaannya terus menerus urusan tanah. Padahal soal tanah ini bisa diselesaikan dengan satu kebijakan Jokowi, yaitu jangan sekedar bagi-bagikan sertifikat tuh yang memang sudah dimiliki kan. Jadi ini soal kebijakan, bukan soal ya saya mampu bantu Anda. Saya juga bisa bilang ya saya bisa lakukan. Tetapi Putri inginkan ada kepastian bahwa, bahkan pertanyaan dia tadi, bagaimana cara mengkritik pemerintah dengan secara benar itu. Kan begitu kan? Kenapa? Karena yang sekarang semua orang cara kritik yang salah tuh. Maka orang berteman yang benar. Padahal yang kita anggap sebagai salah justru itu satu-satunya cara tuh. Siapa yang terakhir juga Anda dari Universitas Bung Karno mengatakan, kalau emosi itu tidak diucapkan, lalu apa gunanya gerakan? Kalau buruh tidak saya pakai kalimat itu, buruh nggak, makin lama buruh, oh iya nggak perlu demonstrasi. Padahal demonstrasi buruh itu adalah hak sejarah. Bukan sekedar hak konstitusi, hak peradaban buruh. Buruh disebut buruh kalau dia duel dengan kapitalis. Itu dasarnya itu. Jadi itu yang mesti kita pastikan. Jadi jangan anggap bahwa seringkali orang merasa terhina, tapi nggak bisa balas. Jadi Anda dari Universitas Bung Karno, saya kasih contoh misalnya. Bung Karno satu waktu merasa terhina. 1 menit lagi. Oke, persis 60 detik nanti. Bung Karno merasa terhina dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, dia kalah. Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri, Bung Karno jadi sekedar kepala negara tuh. Lalu wartawan datang ke Bung Karno, Bung Karno, Anda patah dalam persaingan dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno begini, wartawan, Anda tahu nggak rotan? Tahu. Rotan itu hanya melengkung, tidak patah. Begitu kekuatan argumen itu. Kita nggak dengar kekuatan argumen begitu.
Begitu kalah argumen, lapor. Oke, tepuk tangan kawan-kawan semua. Masih ada satu pertanyaan, Bang Priyanto dan juga Bung Rocky. Saya akan sampaikan kepada Bang Priyanto. Dalam hukum perdata, bagaimana melihat konteks kebebasan berekspresi serta batasan-batasannya? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi dalam hukum perdata, bagaimana batasan-batasan dalam berekspresi itu? Saya sudah jelaskan tadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang memang dipakai di Indonesia juga gitu, dan itu menjadi universal. Kalau ditanya lagi batasan-batasannya, kembali lagi jawaban saya tadi. Bahasanya norma, kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan. Itu dalam konteks hukum perdata. Gitu. Kalau dalam konteks hukum pidana beda lagi batasan-batasan itu. Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Kita sebagai negara hukum, kalau kita melanggar masuk dalam unsur-unsur dalam undang-undang itu, ya kita kalau dalam pidana kena delik lah. Kalau dalam hukum perdata, ya kita PMH melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi norma-norma sebagai batasan-batasan yang hidup di dalam masyarakat, itu jangan ditabrak. Seperti itu batasannya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Ya, dari Bang Rocky ada tanggapan? Ya, memang ya, kita sebut norm, sesuatu yang dipostulasikan untuk regulasi. Norma itu fungsinya regulasi. Bahkan dalam pengertian Immanuel Kant itu, norma itu fungsinya regulatif ideal. Dia adalah bayangan di depan yang bisa kita isi dengan momentum hari ini. Itu namanya norma itu. Dan kita nggak bisa ambil norma itu untuk diterapkan pada keadaan konkret. Kan itu dasarnya kan. Jadi norma itu dia fluxing, in the making, ongoing, itu dasarnya tuh. Itu yang saya terangkan tadi, norma bahwa saya tidak sopan, maka saya dilaporkan oleh 24 manusia Indonesia yang separohnya adalah PDIP itu. Saya tidak sopan, normanya saya tidak sopan. Sekarang mereka berubah, menganggap saya yang benar setelah ada kejadian di MK itu. Coba bayangkan bagaimana norma itu berubah karena perkembangan situasi. Jadi saya mau terangkan itu supaya tidak ada semacam pembatasan itu. Bahwa ini norma. Apa yang itu norma? Bahkan norma itu bisa diucapkan di dalam satu momentum dan berubah. Normanya ketika momentum itu berubah. Jadi norma selalu ada di dalam kondisi semiotik. Saya pakai bahasa akademis. The semiotic condition of norm. Itu bukan dalil. Nah, pengertian-pengertian itu jangan dipaksakan hanya untuk memenjarakan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Rocky. Saya mengundang satu penanggap lagi dari kawan penanggap. Ada yang bersedia? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Menarik memang pembahasan daripada Bang Priyanto. Kalau hasil daripada laporan terhadap Bang Rocky Gerung karena ada unsur-unsur penghinaan melalui narasi-narasi kritiknya, dan tadi sudah klarifikasi bahwa tidak seperti itu yang tersebar sesuai dengan di media sosial. Namun secara pribadi kita hidup dalam negara demokrasi. Hidup dalam negara demokrasi memaksakan kita untuk mempertentangkan ide, bertarung ide. Agar apa? Melahirkan satu kualitas hukum, kualitas politik, kualitas demokrasi yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan proses dialektika. Nah, praktiknya hari ini banyak daripada salah satu dari sekian banyak orang yang dikriminalisasi, diintimidasi karena perjuangan atas hak tanahnya, perjuangan atas hak untuk hidupnya. Apalagi kita dalam basis mahasiswa bicara soal pendidikan hari ini yang tujuannya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kata Paulo Freire,
pendidikan itu sebagai satu ruang untuk membentuk karakter kritis daripada generasi muda. Namun hari ini tidak ada. Keresahan itu kita bawa, sampaikan kepada pemerintah, kita dituduh subversif. Itu yang pertama. Kedua, proses perjuangan yang dibangun oleh petani, buruh, dan bahkan di Maluku Utara, saya dari Maluku Utara, saya menyaksikan bagaimana masyarakat Sagea itu dipukul membabi buta. Lalu pernah Abang Prianto melihat itu sebagai satu kebiadaban negara dalam memperlakukan rakyat? Pernah nggak melihat itu? Saya melihat bahwa hari ini negara melakukan tindakan pembungkaman, menutup ruang demokrasi. Mereka tidak memikirkan dampak psikologis terhadap generasi muda. Dampak psikologis kita akan takut untuk menyampaikan pendapat, bicara soal situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan takut. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Pak Prianto pernah memikirkan dampak psikologis, dampak sosiologis terhadap masyarakat melalui gugatan terhadap Bung Rocky Gerung? Karena Bung Rocky Gerung ada, itu memancing adrenalin kita untuk berpikir, memancing kita untuk bertindak berani. Itu harus diakui oleh kita, khususnya mahasiswa. Tapi melalui laporan-laporan, itu adalah bentuk intimidasi secara psikologis maupun gerakan yang hari ini dibangun oleh generasi muda. Mungkin itu pertanyaan saya, pernah mempertimbangkan terkait dengan dampak psikologis terhadap mahasiswa maupun orang-orang yang hari ini sedang berjuang mempertahankan haknya dengan mengkritik negara, lalu kemudian diintimidasi, dikatakan itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, kemudian dipenjarakan. Banyak kasus yang terjadi di Maluku Utara, dan banyak aktivis Maluku Utara yang dipenjarakan karena mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat, yang terus menghisap kehidupan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Bang Prianto, waktunya 5 menit. Ya, terima kasih. Ini melebar pertanyaannya. Kalau gugatan saya kan perdata ya. Bukan, gugatan itu muncul bukan karena kritikan, gitu. Itu bisa dilihat, apalagi yang di depan itu sudah pegang konsep gugatan saya. Jadi kalau sampai ada kritikan, dibungkam, dipukul, itu namanya onrahmateh overhead, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi melihat perbuatan melawan hukum itu harus dilihat dalam dua sisi. Masyarakat bisa melakukan perbuatan melawan hukum, disebut onrahmateh dat. Penguasa juga bisa melakukan perbuatan hukum, onrahmateh overhead dat. Posisinya sama. Prinsip equality before the law ini suatu asas yang ditegakkan. Tidak bisa tebang pilih. Sementara melakukan perbuatan melawan hukum penguasa tidak digugat. Kami menggugat hakim konstitusi di Indonesia dalam sejarah baru Penkumham yang menggugat hakim konstitusi. Tidak ada lagi, karena yang dilakukan oleh PBHI dan lain-lain itu masuk ke dalam ranah etika. MK. Putusannya tidak berakibat pada putusan nomor 90 gitu. Hanya dipecat, diberhentikan. Itu sanksi yang paling keras. Dalam hal ini Penkumham menegakkan hukum dengan cara apa? Menggugat hakim yang salah melakukan putusan. Maka itu saya usulkan juga ke Prof. Mahfud bahwa saatnya di Indonesia itu membuat lembaga eksaminasi nasional untuk menjaga putusan itu adil, dan penegakan hukum itu harus bertolak dari keadilan. Jadi harus luwes,
Jangan hanya normatif saja, tapi dipikirin juga prinsip-prinsip keadilan itu sebagai bagian dari penegakan hukum. Jadi saya setuju dengan pendapat itu, bahwa pengekangan terhadap sikap kritis seseorang itu menjadi secara psikologis menjadi ketakutan. Itu beda dengan gugatan saya. Saya tidak menggugat Bung Rocky Gerung karena melakukan kritik, salah itu. Gitu. Saya menggugat dalam dimensi yang lain dan saya tidak akan utarakan di sini karena itu tidak etis. Karena saya menghargai Bung Rocky Gerung gitu kan. Jadi nggak mau terlalu dibuka gitu. Yang jelas gugatan saya bukan karena Bung Rocky Gerung itu melakukan kritikan, bukan. Gitu. Jadi kalau ada yang melakukan kritikan, undang-undang menjamin kok itu. Undang-undang Dasar 45 mau menjamin. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung itu, yang diresahkan oleh Putri, menyangkut kebijakan. Kebijakan apa yang dilakukan oleh negara ini agar masyarakat yang kritis ini terlindungi hak-hak untuk berpendapat, menyuarakan secara kritis terhadap pemerintah. Gitu. Memang saya melihat dari perspektif yang beda dalam hal ini. Nah itulah kita perdebatan kan harus ada dua sisi yang kita lihat. Yang saya melihatnya ke kiri, yang saya melihat ke kanan. Itu wajar. Gitu. Dan saya nggak menyalahkan pendapat mahasiswa. Karena melihat dari sisi yang beda dengan saya. Gitu. Jadi itu. Intinya bahwa tetap kritikan itu jangan sampai melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar yang tertinggi dalam konteks norma hukum ya. Bukan ius constituendum, tapi ius constitutum. Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan norma dasar yang harus di berapa menit lagi? 1 menit. Ya, yang harus dipedomani dalam melakukan kritik. Tapi kalau kritik itu dilakukan oleh mahasiswa dengan tidak ada batasan-batasan, ya itu akan menimbulkan kekacauan juga. Kan kita melihatnya ada dua sisi. Bukan hanya mahasiswa juga yang mempunyai hak, masyarakat lain juga punya hak. Agar kehidupan berbangsa dan negara ini ada suatu keselarasan. Jadi ada suatu kenyamanan gitu. Jadi jangan sampai juga kritikan itu berujung pada suatu perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena normanya ada gitu. Dan kita berpikirnya bukan di alam waktunya habis. Tapi di dalam norma hukum. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Prianto. Dari Bung Rocky ada tanggapan? Saya uraikan banyak hal ya, tapi kan problem kita istilah konsep perbuatan melanggar hukum dimulai dengan kasus berapa tadi 1919 lalu berkembang, lalu semua hal yang membuat seseorang merasa ada hal yang nggak beres di dalam hak dia secara privat, maka dia ajukan itu sebagai perbuatan melanggar hukum. Tapi makin lama, makin panjang, makin lebar, mestinya perbuatan melanggar hukum itu makin kecil, makin sempit, supaya demokrasi dihidupkan. Jadi setiap soal, kalau ini kan pasal yang paling gampang dipakai itu PMH itu. Dulu masih tingkat 1 saya belajar itu perbuatan melanggar hukum. Apa aja masukin ke situ tuh. Jadi ini kesempatan kita untuk memperlihatkan bahwa harusnya kita persempit pengertian itu supaya tidak semua hal dijadikan perbuatan melanggar hukum tuh. Kenapa itu diperlukan? Supaya demokrasi berkembang. Ini kan trade off. Kalau demokrasi maju nggak ada orang yang mau laporin anak curi mangga, daun mangganya jatuh ke tetangga terus didatang dengan menurut KUHP Anda udah udah bilang aja tuh lu makan mangganya tuh gua sampahnya lu buang di situ kan. Selesai kan. Apalagi bawa parang. Itu mangga saya tuh. Ini hal yang bisa dihasilkan melalui percakapan demokratis. Itu aja poinnya. Jadi buat saya semua hal yang masih bisa dipercakapkan dengan kecerdasan dan kejelian pikiran tidak perlu dibawa pidana tuh. Kecuali memang pikirannya buntu ya silakan pidanakan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ada satu permintaan dari satu penanggap untuk meminta tanggapannya lagi. Boleh Bung Rocky dan Bang Prianto? Boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Iya, karena Bang Prianto tadi menjelaskan soal soal lembaga negara sebagai badan hukum. Nah, saya juga mau bilang kayak gini.
ketika negara sebagai dikatakan sebagai dia adalah badan hukum, kenapa kemudian bukan lembaga negaranya? Dan itu satu. Yang kedua adalah soal kaitan antara Perkomhan dengan lembaga negara ini itu sangat jauh berbeda. Ketika penjelasannya tadi Bang Prianto bahwa karena saya sebagai seorang pribadi yang memasukkan pajak ke negara sehingga saya bisa melakukannya. Tapi kan yang melaporkan di sini adalah Perkomhan, bukan sebagai pribadi Bang Prianto. Itu juga harus dilihat dua sisi ini antara lembaga negara sebagai badan hukum yang ketika dia merasa dirugikan itu harus dipisahkan dengan Perkomhan sebagai badan hukum. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua yang juga yang saya lihat adalah ketika di dalam pasal 1365 ini itu masih bisa menjadi perdebatan yang sangat panjang menurut saya. Karena tidak disebutkan secara spesifik. Tadi Bang Prianto bilang bahwa melanggar norma kepatutan yang hidup di masyarakat. Sementara negara kita Indonesia itu punya hierarki peraturan perundang-undangan yang positivisme hukum. Tapi kemudian ketika itu yang mau dilihat, ya sudah ditetapkan nih bahwa perbuatan melawan hukum adalah yang melanggar hak orang lain. Dan atas kesalahannya dapat mengganti kerugian. Sedangkan masyarakat yang hidup di masyarakat itu yang bagaimana gitu kan. Itu yang harus dimunculkan juga kepatuhan yang mana agar bisa lebih detail mengenai ke dalam pasal tersebut. Mungkin itu. Satu lagi mengenai soal apa perbedaan ini pertanyaan saya tadi, perbedaan antara pernyataan bahwa presiden tolol dengan presiden membuat kebijakan yang membuat dari berbagai provinsi itu menolak, ya memunculkan kegaduhan. Itu juga belum dijawab. Kenapa enggak laporin itu pemerintah sana itu? Terima kasih. Oke, silahkan Bang Prianto. Waktunya 5 menit. Saya akan menjelaskan bahwa tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya secara panjang lebar bahwa 1365 itu adalah pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit. Tapi saya menjelaskan dulu Perkomhan, legal standingnya, hak keperdataan apa Perkomhan bisa menggugat. Jadi Perkomhan itu suatu perkumpulan masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum terhadap siapa saja, terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, terhadap pejabat. Ya kita harus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk dengan ketua MK. Jadi Perkomhan itu di dalam anggaran dasarnya mengamanatkan untuk melakukan proses hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Jadi gugatan kepada Bang Rocky Gerung ini tidak terkait dengan masalah pidana, gitu. Tidak terkait dengan masalah pidana gitu. Ada hal yang paling prinsip pengertian perbuatan melawan hukum yang tadi saya cerita, pengertian perbuatan melawan hukum itu diperluas. Kalau perbuatan perkataan itu, perbuatan Bung Rocky Gerung dilakukan sebelum tahun 1919, itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi kan dilakukan setelah adanya pengertian perbuatan melawan hukum yang diperluas, yaitu melanggar hak-hak subjektif orang lain. Hak subjektif apa? Subjektif si penggugat ini. Dia bukan disamakan dengan hak subjektif orang lain, gitu. Jadi tolak ukurnya yang bisa menjadi acuan hak subjektif itu si penggugat sendiri. Yang dirugikan terhadap perkataan itu. Saya akan berarti dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Terhadap suatu bahasa perkataan bajingan tolol itu gitu. Meskipun ada perbedaan bajingan yang pintar itu tidak bisa diperdebatkan di ruang ini. Itu kan sudah masuk masalah teknis hukum. Bahwa saya selaku advokat itu tidak berpikir di ruang hampa, tapi saya berpikir di ruang norma. Meskipun pengertian norma menurut Bang Rocky Gerung itu sangat betul itu. Saya sih nggak akan memperdebatkan suatu istilah pengertian itu gitu. Saya cukup sederhana dalam berpikir. Kemarin pejabat itu melanggar trias politika, pembagian kekuasaan, mencampuri kekuasaan yudikatif, melanggar hukum. Bung Rocky itu dalam segi bahasanya melanggar kepatutan, melanggar hak-hak subjektif penggugat,
melakukan perbuatan hukum. Itu kan versi penggugat, boleh-boleh saja kan, pengadilan aja nanti. Terus kemarin yang heboh ketua MK melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 bahwa apabila mempunyai kepentingan ada hubungan keluarga itu harus mundur. Itu putusan yang konyol itu. Kita lihat 2 menit lagi. Iya, masih cukup nih. Jadi kita lihat, saya kaitkan lagi dengan adanya perubahan norma-norma hukum dalam penghinaan terhadap kasus pidana terhadap Bung Rocky Gerung. Itu ada nuansa politik. Karena pasca tadi disebutkan oleh Bang Rocky Gerung, pasca putusan MK berubah. Yang tadinya PDIP itu menjadi teman Jokowi, pasca putusan MK ini menjadi lawan Jokowi. Jadi PDIP harus secara politik harus mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Rocky itu dalam konteks pidana loh. Saya bukan dalam konteks gugatan saya. Ya itu seperti itu kan politik. Sehingga dia mencabut laporan itu. Apa itu? Itu ada masalah politik di dalamnya, bukan masalah hukum. Pencabutan itu saya lihat bukan ada persoalan hukum di sini, ada masalah politik. Bagaimana terpecahnya kongsi antara Jokowi dengan PDIP akibat putusan MK. Di dalam petitum gugatan saya yang nanti akan disidangkan tanggal 15 bulan ini, saya menyatakan putusan nomor 90 non-executable, tidak bisa dijalankan. Saya tidak membatalkan putusan MK, karena putusan MK itu sudah final dan binding, tidak bisa dilakukan upaya hukum. Saya mencari celah di sini, yang supaya bisa masuk. Karena perbuatan melawan hukum itu, maka putusan dari tergugat ini tidak bisa dilaksanakan. Dan cukup logis dasarnya, ada kepentingan terhadap putusan itu. Baik, waktunya habis, Bang Prianto. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Prianto. Bang Rocky dan juga Bang Prianto, kita di ujung acara. Jadi saya mengundang Bang Rocky dan juga Bang Prianto untuk memberikan closing statement dalam agenda debat publik ini. Mungkin saya persilahkan Bang Rocky terlebih dahulu. Oke, ini mic-nya melakukan perbuatan melanggar hukum nih, nggak bisa. Ganti nih yang nggak melakukan kema. Ini nggak melakukan kema begini. Oke, itu. Oke, saya terima kasih karena seharusnya peristiwa ini, event ini dilakukan sebelum Pak Prianto dan lembaganya itu melaporkan. Kan mesti begitu kan. Undang aja saya debat. Sehingga oke, selesai di sini kan. Kan sebetulnya ini clear bahwa poin-poin yang diajukan oleh penggugat pada saya, bagi saya oke, itu hak warga negara untuk mengajukan gugatan. Saya hanya periksa argumennya itu. Kalau di awal saya katakan bahwa saya bahkan mengajukan tesis awal, kalau Jokowi seorang bajingan pinter, dia akan undang debat Omnibus Law. Tapi dia pengecut, maka konsekuensinya saya mesti sebut dia bajingan tolol. Kan itu soal verbatimnya begitu kan. Jadi ini logika saya aja begitu tuh. Jadi awalnya saya berharap Jokowi adalah bajingan pinter, ternyata bajingan tolol tuh. Kalau saya pakai bahasa Inggris, buruh nggak ngerti. Saya mau bilang pada itu, he is riding the tidal wave of stupidity. Itu keras banget tuh. Ini orang lagi menunggangi gelombang ketololan itu. Tapi kan nggak bisa jadi soundbite kan. Karena ini situasi di mana buruh mau demonstrasi, maka saya provokasi sebetulnya. Memang saya mesti provokasi, masa saya tahan-tahan. Kan buruh itu berhak untuk demonstrasi, itu hak sejarah, hak peradaban buruh. Maka kita mesti dorong. Maka kalimat itu saya keluarkan. Nah itu pentingnya membaca konteks itu. Saya ucapkan itu betul-betul dalam konteks orang mau demonstrasi itu. Maka saya tolong dia, sebetulnya itu menolong buruh. Bukan menghina presiden, saya menolong buruh untuk put your spirit up itu. Jadi dasarnya di situ tuh. Tapi kemudian jadi kasus, lalu ya udah jadi soal politik. Nah sekarang kalau saya diminta untuk lain kali saudara Rocky, kalau mau bicara itu harus sopan santun.
Ya kalau ada di pemakaman saya sopan santun, di perkawinan saya sopan santun. Tapi di demonstrasi besok saya bilang BEM UI buat kasih pidato lagi. Ini anak-anak BEM UI itu. Maka saya akan bilang, BEM kasih tahu saya bagaimana cara supaya ucapan saya sopan santun. Diusir saya dari BEM. BEM ingin saya berteriak sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya. Dan saya anggap itu fit and proper dengan suasana. Jadi saya kira itu. Jadi jangan paksa saya untuk mengatakan harus sopan dan santun. Yang dilakukan Pak Jokowi hari-hari di MK adalah ketidaksopanan in optima forma. Oke, terima kasih Bang Rocky. Selanjutnya silahkan Bang Prianto. Ya, saya singkat saja bahwa kepada para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teruslah melakukan kritik sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya seperti pisau, karena semua orang kedudukan sama di mata hukum. Itu bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, jangan melakukan fitnah, karena itu nanti bermasalah secara hukum. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Prianto atas closing statementnya. Tidak terasa teman-teman semua, hadirin Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara debat kita pada siang hingga sore hari ini. Semoga apa yang memang kita agendakan pada kesempatan kali ini dapat membuka pikiran dan khazanah pemikiran kita bersama. Oke, baiklah. Maka sebelum kita menutup ya kegiatan kita pada hari ini, kita persilahkan kepada para peserta debat untuk saling berjabat tangan terlebih dahulu sebagai simbol perdamaian abadi seperti itu. Ya, ditahan dulu ya. Oke, untuk tim media silakan. Cuma kita di. Oke, apakah sudah? Oke.